Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman semua, nah kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 7 untuk prediksi OSNK 2025 di bidang astronomi. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Sonic yang hidup di kutub utara planet Uranus mencoba untuk memprediksi berapa lama matahari akan terus berada di atas horizon Sonic. Jika Sonic mengetahui jarak Uranus dari matahari sebesar 19,2 satuan astronomi, maka bantulah Sonic untuk mencari nilainya dengan berbekal informasi yang sudah dimiliki Sonic. Nah, jadi pada soal ini kita disuruh nyari berapa lama matahari itu ada di atas horizonnya si Sonic. Yang dimana posisi si Sonic itu ada di kutub utara planet Uranus ya. Nah, kita juga dikasih suatu nilai informasi yaitu jarak Uranus ke matahari itu sebesar 19,2 satuan astronomi. Nah, sekedar info menarik, jadi planet Uranus ini sumbu rotasinya itu benar-benar mengarah ke arah matahari langsung, jadi kayak sejajar dengan bidang ekliptika. Nah, kalau di ilustrasi ini tuh seperti ini dia jadinya. Kalau kalian lihat, ini yang ini tuh merupakan sumbu rotasinya, dan yang ini tuh merupakan arah gerak rotasi dari si planet Uranus. Nah, kalau kalian di sini lihat kan, dia benar-benar mengarah ke ini arah matahari langsung, yang artinya dia sejajar dengan bidang ekliptika dan tegak lurus dengan kutub ekliptikanya si matahari. Sehingga ini inklinasinya itu, kemiringannya itu bisa dibilang 90 derajat ya. Nah, si Sonic itu ada di kutub utara. Jadi ya kita anggap di sini ya, northernnya, kutub utaranya. Dan kalau kita lihat konfigurasinya, dari sini kalau misalkan si Sonic baru jalan seperempat dari periodenya, ini kan kalau satu putaran penuh satu periode ya. Jadi kalau misalkan kita asumsiin ini lingkaran, walaupun emang agak bentuknya elips, tapi karena ini fokusnya di tengah, jadi kita asumsikan lingkaran saja. Dan ini kita lihat ya, baru seperempat jalan itu dia masih di sini, masih kelihatan di atas horizon mataharinya, masih bisa terbit gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat, dia akan terbenam pada saat konfigurasinya seperti apa. Jadi ya konfigurasinya pada saat di sini ya. Karena di sini kalau kita lihat, ini kan bakal sonicnya di sini nih. Jadi dia nggak bisa ngeliat matahari gitu pada saat kondisinya di sini. Jadi ya dari sini itu terus lurus sampai ke sini. Sehingga ini adalah waktu untuk matahari itu berada di atas horizon. Karena di sini kalian lihat ini bagiannya agak sedikit gelap. Sehingga ini udah nggak tersinar oleh matahari. Kalau di sini kan dia terang ya, jadi tersinar oleh matahari. Di sini juga agak terang. Berarti artinya matahari masih ada di atas horizon. Nah, di sini udah mulai gelap, yang artinya matahari udah di bawah horizon untuk kasus soal ini. Sehingga ini ya sama aja kayak setengah periodenya ya. Setengah periode gitu dari si Uranus ini. Nah, kalau misalkan kasus soal ini kita bisa pakai hukum Kepler 3 ya, dimana persamaannya itu seperti ini. T kuadrat, ini periode kuadrat itu dibagi dengan sumbu semi mayornya pangkat 3 itu sama dengan 4 pi kuadrat per gm. G ini konstanta gravitasi, m ini massa yang lebih masif, yang dimana kalau konteks ini massa matahari ya. Nah, ini A ini karena dia lingkaran itu sumbu semi mayornya sama dengan jaraknya ya. Jadi sama dengan jari-jari ini. Jarak Uranus dari matahari sebesar 19,2 SA. Nah, kalau kita lihat kan kita mencari periode nih. Kalau ini merupakan 4V, ini kita tahu nilainya. G ini konstanta gravitasi, berarti kita tahu nilainya. M ini juga massa matahari, kita tahu nilainya dari tabel konstanta astronomi. Nah, yang kita tahu, A ini juga kita tahu ya. Dari soal 19,2 SA, satuan astronomi, kita ubah dulu SA-nya ke dalam SI ya, atau ke dalam meter, satuan internasionalnya. Sehingga nanti akan jadi seperti ini. Jadi 19,2 ini dikali dengan 1 SA itu segini. Ya, segini 1,496 kali 10 pangkat 11 meter.
untuk satu satuan astronomi. Sehingga nanti didapat itu kalau dikonversi itu jadinya nilainya seperti ini. 2,87 kali 10 pangkat 12 meter. Nah, ini kita dapat A-nya sehingga kita bisa menyelesaikan kasus ini menggunakan persamaan hukum Kepler 3 ini. Yang dimana nanti kita karena kita mau nyari T-nya aja ya A pangkat 3-nya pindah ke ruas sini dan ini ada kuadrat berarti ini nanti di akar gitu. Karena kuadratnya pindah ke ruas kanan jadi akar. Nah, persamaannya itu nanti jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti untuk persamaannya. Jadi, T itu sama dengan akar 4V kuadrat, A-nya pindah ke ruas kanan, jadi A pangkat 3 dibagi dengan GM. Ini massa matahari, G ini konstanta gravitasi. V ini nilainya 3,14 dan A ini nilainya yang udah kita cari sebesar 2,87 kali 10 pangkat 12. Nah, kita tinggal langsung saja masukkan nilai-nilainya. Seperti ini nilai-nilainya. Jadi 4V kuadrat kita masukkan A-nya ini dalam sini, jangan lupa dipangkatkan dengan 3, dan G itu merupakan konstanta gravitasi yang dimana nilainya itu sebesaran 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Dan untuk M matahari atau massa matahari itu nilainya sebesar ini ya, 1,989 kali 10 pangkat 30 kg. Nah, ini bisa kita langsung eksekusi aja untuk mencari nilainya. Jadi kita ini selesaikan dulu operasi dalam akarnya, nanti didapat ini ya. Hasilnya itu nanti akar 7,0347 kali 10 pangkat 18. Ini satuannya dalam second karena semuanya tadi udah diubah ke SI ya. Nanti ini kita selesaikan lagi ini permasalahannya, nanti dapat nilainya jadi seperti ini ya angkanya. Ini untuk dalam detiknya. Jadi periode dalam detik itu adalah 2,6523 kali 10 pangkat 9 detik. Nah, ini kan kalau kita lihat jawabannya dalam tahun semua ya. Jadi ya kita konversi ke dalam tahun nih. Nah, gimana konversinya? Jadi kan gini aja ya. Jadi kita ubah ke jam itu jadi yang dibagi dengan 3600 kalau diubah ke jam. 3600. Nah, kalau diubah ke hari itu kita tinggal bagi lagi dengan 24. Karena satu hari itu 24 jam ya. Gitu. Kalau udah ini dalam hari kita bagi dengan tahun. Nah, satu tahun itu adalah 365,25 hari. Gitu ya. Nah, nanti dapat jawabannya dalam tahun. Nah, jawabannya itu sekitaran segini ya, 84 tahun kalau dikonversi ke tahun detiknya ini gitu. Nah, kalau kalian lihat ini kan baru satu periode ya. Sedangkan tadi untuk dia bisa sampai di bawah horizon itu cuman butuh setengah periodenya. Jadi dari sini ke sini itu kan setengah lingkaran, artinya samanya kayak setengah periode. Yang ini berarti ya kita periodenya ini kita bagi dua atau kali setengah. Nanti jadinya seperti ini ya. Jadi ini namanya setengah periodenya tinggal dibagi dua aja gitu. Nah, nanti dapat hasilnya 42 tahun. Nah, jadi yang benar itu jawabannya adalah yang ini, C. Nah, jadi terpecahkan sudah kasus soal nomor 7 untuk prediksi OSNK 2025 kali ini. Nah, terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Dadah!